Halo guys, balik lagi di channel gua Our Hobbies. Dan di kesempatan kali ini di depan kalian udah ada Chanamaru baby ini masih kecil-kecil. Dan sesuai dengan yang ada di gambar, gua kali ini mau sharing soal tips cara memilih bahanan Chanamaru yang berpotensi bagus lah, minimal gitu. Gua nggak bisa bilang pasti bagus nggak, tapi gua ini bisa membantu lu untuk yang mau keep Chanamaru yang mungkin secara finansial atau keuangan itu mampunya membeli dengan harga yang ekonomis. Jadi supaya juga mungkin dengan harga ekonomis bisa nggak jadi hasil yang maksimal. Nanti lu simak video gua sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang penting adalah subscribe dulu. Subscribe dulu. Nanti kalau misalnya gua gua akan adain giveaway juga nanti ya. Nanti tepat di 14.000 subscriber. Jadi pada saat di 14.000 subscriber nanti gua akan adain giveaway Chanamaru yang ini gua janji ini Chanamaru yang bakal gua giveaway. Nanti gua kasih videonya di atas ini ya. Chanamaru yang bakal gua giveaway ke kalian semua, dan pasti bukan kaleng-kaleng giveaway-nya. Ini Chanamaru ukuran 25 sentian lah ya, 25-26 senti, udah gede gitu ya. Udah lumayan gede, udah kuning, warnanya udah kuning, udah tinggal nerusin doang lah pokoknya, intinya gitu. Nah itu nanti gua akan adain giveaway di 14.000 subscriber. Bagaimana cara giveaway-nya nanti yang penting lo subscribe dulu. Nanti ketika 14.000 gua akan bikin video untuk adain video giveaway, dan sekaligus gua kasih sharing-sharing soal hal lain. Oke, kita masuk ke video yang pertama, video yang pertama. Nah, hari ini gue mau ngebahas soal bagaimana caranya lu memaksimalkan uang yang lu punya, yang misalnya hanya dengan budget sekitar 50.000 sampai 100.000 gitu, atau misalnya sampai dengan 200.000 lah minimal gitu ya. Lu pengen pilih bahanan Chanamaru karena lu mungkin ada dananya mungkin segitu. Nah nggak masalah, bukan berarti nggak bisa, tapi tetap bisa. Nah ini gue bagi tipsnya. Oke, bagaimana sih cara memilih bahanan Chanamaru yang berpotensi, yang kira-kira gedenya itu bakal berpotensi bagus gitu ya. Oke, tips yang pertama adalah pilih ikan yang sehat. Kalau lu misalnya dari ombyokan gitu ya, lu pilih ikan yang sehat. Nah balik lagi, ikan mager itu kayak yang di tengah nih kan agak mager ya, bukan berarti dia nggak sehat, tapi bisa jadi mentalnya memang nggak bagus gitu. Ikan sehat atau nggak sehat itu terlihat misalnya gini, kalau lu jeli lu bisa lihat dari matanya, terus kemudian dia makan lancar apa enggak. Kalau misalnya udah single tank kalau di ombyokan mager kayak gini wajar, tapi kalau udah single tank kayak gini, pada saat lu mau beli, lu minta videonya ke si pembeli untuk menandakan bahwa ikan itu sehat. Adalah yang pertama, cirinya adalah ikan itu mau makan. Selama makannya lancar, insya Allah ikannya bakal sehat. Nah yang paling penting itu dulu ya, yang pertama ikannya sehat dulu, jangan ikan sakit lu beli gitu, karena percuma juga. Kemudian yang kedua adalah pilih yang barnya udah tebel. Jadi gimana cara pilih yang tebel? Kalau lu mau beli, usahain beli itu size-nya itu di atas 10 cm. Nah di atas 10 cm atau sekitar 10 cm, mulai dari 10 cm itu bakat barnya si Chanamaru ini udah bisa terlihat gitu loh, udah bisa kelihatan. Nah kalau misalnya di bawah size 10 cm itu biasanya nggak terlalu kelihatan. Mungkin ikannya masih ada entah itu garis merah atau apa segala macam, atau masih hitam buluk segala macam gitu ya, dan belum ada kelihatan lah barnya. Nah kalau misalnya lu pilih bar yang tebal, karena apa? Kalau bar tebal itu berpotensi untuk tumbuh bunganya di situ lebih banyak gitu loh. Lu pernah lihat nggak kalau rata-rata bar yang tipis-tipis itu rata-rata bunganya nggak terlalu maksimal kan? Nah rata-rata bar yang bunga itu banyak di Chanamaru yang barnya tebel. Nah usahain itu pilih yang barnya tebel.
Mau simetris atau nggak simetris itu balik lagi ke selera. Jadi gue punya kok yang beberapa ini kayak ini nggak simetris, terus ini simetris tapi tipis bar bawahnya, tapi gue suka aja gitu karena ini udah ada bunganya. Kecil-kecil udah ada bunga, jadi udah ada hitam sendiri di luar. Jadi ini kan ada sisik hitam, dia ada lagi sisik hitam gitu kecil, terus ada ringnya udah ngebulat satu gitu, dan ada 2 atau 3 lah gitu kalau nggak salah. Oke, itu yang kedua ya, pilih bar yang tebal dan rapih gitu loh. Kalau memang sih saat ini untuk bar yang memang nggak terlalu rapi atau nggak simetris itu mungkin cenderung harganya jauh lebih murah. Tapi balik lagi, kalau si ikan bar yang nggak simetris punya keunikan dan punya kelebihan yang lain, bisa jadi ikannya gue tetap mahal. Bisa jadi barnya nggak simetris tapi bunganya bertebaran atau warnanya memang kuning banget gitu nanti gedenya gitu ya. Itu salah satu keistimewaan si Canamaru. Jadi nggak ada patokan bahwa bar simetris sudah pasti mahal, nggak juga. Bar yang nggak simetris itu udah pasti murah ya, itu apalagi nggak juga. Balik lagi ke pembelinya nanti, kalau memang lu niatnya jual gitu. Tapi kalau lu niatnya pelihara, ya peliharalah dengan baik gitu loh sampai dia gede. Nah ini tuh udah ada bunganya tuh, sudah kecil-kecil tuh ada bunganya. Kalau dari dekat nih kecil karena mungkin kamera gue juga jelek, nggak terlalu kelihatan ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah di size 10 cm sampai dengan size 15 cm lu harus bisa milih, atau misalnya lu pilih dari yang ada bakat bunganya. Bagaimana sih cara ngeliat bakat bunga? Nah, bakat bunga adalah lu lihat di bar bawahnya gitu ya. Di bar bawahnya itu yang ini kan angka 9 gitu ya, angka 9. Nah yang di bawahnya yang miring-miring itu, kalau di sisik hitam di bagian hitamnya itu ada garis putih melengkung gitu ya, kayak cincin gitu, setengah cincin lah ya, udah melengkung, itu bisa jadi itu adalah bakat bunga. Nah pilihlah yang memang ada bakat bunganya, sehingga dia pada saat size 20 up lah ya, itu udah bisa maksimal bakat bunganya. Mungkin bisa tambah banyak, mungkin bisa sampai atas, tergantung bakatnya si ikan ya, tergantung bakat dan gennya si ikan gitu. Nah kayak gini-gini nih, aduh sorry, ini nggak bisa gue kasih lihat tunjuk sih bakat bunganya. Ini semua tiga-tiganya udah ada bakat bunganya. Ini ada bunganya satu, ini udah bunganya satu, ini bakat bunganya banyak. Jadi ada garis-garis putih gitu loh di bagian hitamnya, dan itu udah tegas banget gitu loh. Dan salah satu yang bagus yang menurut gue ini di size, ini sekarang nih size 12 lah, 12 cm. Ini warnanya udah lebih orange sendiri gitu loh, lebih orange sendiri. Dan bawahnya udah mulai agak kuning-kuning gitu. Dan itu udah udah lumayan bagus lah menurut gua gitu ya. Jadi pilih yang bakat bunganya ada. Kalau misalnya masih kecil kayak gini, bakat bunganya udah ada, itu pasti gedenya juga akan bagus lah. Insya Allah bakal bagus, dan itu peluangnya jauh lebih besar dibanding lu beli ikan yang kayak gini, ikan size gini itu belum ada bakat bunganya. Dan itu akan jauh lebih lama dan akan jauh lebih sulit juga untuk lu nge-treatnya. Iya kalau misalnya lu bisa ngerawatnya. Kalau lu nggak bisa, misalnya ikannya jadi stres atau segala macam, nah lu tonton video gue sebelumnya supaya gimana caranya supaya ikan nyaman dan nggak stres gitu ya. Nah itu udah gue jelasin secara rinci sih menurut gue, bagaimana caranya memaksimalkan si ikan supaya dia nyaman dan perform gitu ya. Nah itu soal bakat bunga. Nah bakat bunga tuh nggak bisa dibohongin, mungkin juga harganya agak mahal. Jadi kalau misalnya lu nggak ada budgetnya, usahakan pilih yang dari Om Byokan. Nah itu lu bisa pilih sendiri, dan lu nonton video ini mudah-mudahan lu bisa punya kepercayaan diri buat ngambil cana Om Byokan gitu ya. Nah cana Om Byokan tapi memang harus PCB, jadi harus lu datang langsung dan lu pilih langsung. Kemudian yang keempat adalah usahakan pilih yang memang dia basic bakat matanya itu udah merah. Bukan berarti mata kuning ke depannya nggak bisa dimerahin, tapi biasanya sepengalaman gua yang kecilnya matanya kurang merah, gedenya juga nggak terlalu merah seperti yang kalau misalnya dari kecil udah merah, tambah gedenya itu pasti tambah merah gitu loh. Nah itu udah beda tuh biasanya. Nah
Kalau mata merah itu menandakan bahwa mungkin ikannya sehat, kemudian mentalnya mungkin ada gitu loh. Nah, ikan-ikan yang matanya nggak terlalu merah biasanya menurut gua adalah ikan-ikan yang mentalnya nggak ada gitu. Jadi lebih susah untuk ngelatih mentalnya si ikan. Nah, itu yang keempat gitu ya. Yang kelima adalah em, usahakan pilih eh, yang secara anatomi di apa namanya finnya tuh, misalnya kan lu pengennya gondrong gitu ya. Nah, lu pilih ikan yang memang finnya dari kecil udah gondrong, bukan berarti bahwa apa namanya ikan kayak kan banyak tuh gimana caranya gondrongin fin. Gondrongin fin tuh menurut gue ya dari bakatnya si ikan. Kalau dari kecilnya itu yang nggak gondrong-gondrong banget ya nggak bakal gondrong. Cari yang ekornya close gitu, yang ekornya sama fin atas itu dempet gitu loh, close. Jadi kalau pada saat dia berenang dia nggak kuncup gitu ya, cari yang nggak kuncup kan itu gampang dilihat tuh. Nah, itu cari yang anatominya bagus supaya dia jauh lebih bagus nanti pada saat besarnya gitu ya. Nah, syukur-syukur lu dapat ikan yang memang dia panennya panen kecil tua gitu loh. Nah, pada saat si petani panen kecil tua itu jauh lebih bagus dan jauh lebih cepat secara perkembangannya gitu loh. Dan jangan lupa bahwa eh, apa ya, ikan yang dipuspakan itu nggak terlalu bagus secara anatomi, secara pertumbuhan menurut gua nggak terlalu bagus. Jadi ikan yang memang tumbuh dengan semestinya umurnya itu akan jauh lebih bagus dan jauh lebih perform menurut gua. Nah, yang paling kuncinya intinya itu sih sebenarnya pada saat lu mau memilih Chana Maru dengan budget terbatas ya, eh, lu ikutin aja, boleh dicoba boleh juga enggak, lu boleh percaya juga boleh juga enggak, jadi lu ikutin tips gue juga boleh. Nah, itu adalah langkah-langkah yang gue berdasarkan pengalaman gue gitu ya, berdasarkan pengalaman gue yang nge-keep Chana Maru ya. Begitu gue pilih bahanan-bahanan yang memang sudah berpotensi dari kecil gitu, usahakan yang memang sudah berpotensi dari kecil. Kalau memang lu pengen maksimal hasilnya, jangan sampai nanti misalnya lu udah beli kemudian lu udah treatment ina ini itu ikan lu paksa lu push gitu kan. Oh, gue mau warna nih, ikan nggak bisa diatur bos, biarin itu ikan tumbuh dengan bakatnya, jangan lu paksa. Misalnya nih ikan udah kuning, gue pengen numbuhin bunga, udah jelas-jelas bunga itu biasanya tumbuh duluan dibandingkan dengan warna, kecuali memang bakat ikan tuh sih di warna gitu ya, biasanya di warna duluan naik, tapi pada saat numbuhin bunga biasanya kan warna turun tuh, nanti panik lagi gitu kan nih, gimana cara nguninginnya lagi gitu kan. Nah, tenang aja bos, waktunya numbuh bunga biasanya ikan memang turun warnanya, itu akan jadi buluk, akan jadi nggak terlalu kuning lah dari biasanya gitu. Kemudian apa namanya ya, ikan itu satu yang jangan dipus lah, jangan dipaksa-paksa ikan. Misalnya oh udah ada bunganya nih, gue pengen treatment kuning gitu kan. Menurut gue treatment air bening atau treatment air ketapang tergantung dari kenyamanan si ikan. Kalau ikan lu memang sudah nyaman, sudah perform di air bening, ya terusin aja air bening. Bukan berarti bahwa air ketapang itu nggak bagus, nggak juga gitu. Ada ikan gue yang memang kayak ini nih, yang di depan lo ini gue sengaja pakein air ketapang tapi tipis-tipis, yang penting asal kuning-kuning aja gitu, nggak terlalu pekat gitu. Jadi ya sudah, biar dia nyaman, biar pH-nya stabil, karena fungsi daun ketapang selain untuk nurunin pH, dia kan membuat pH-nya itu stabil gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatiin gitu ya. Jangan asal ikut kata orang, pakai daun ketapang buat numbuhin warna, pakai air bening buat numbuhin bunga. Enggak juga menurut gua. Ada yang memang misalnya pakai air bening ikannya tetap kuning dan bahkan bisa jauh lebih kuning dibandingkan dengan air ketapang. Ada yang pakai ketapang jadi kuning, ada yang pakai ketapang juga bisa numbuhin bunga, ada. Makanya gue bilang itu tergantung kenyamanan si ikan. Kalau memang lu nggak mau apa namanya, tergantung lu nya juga, balik lagi gitu loh. Jadi gini, ekspektasi lu juga mesti dijaga pada saat memelihara Chana Maru ini. Kalau memang lu udah terlanjur beli gitu ya, udah terlanjur beli ikan yang memang udah gede dan mungkin secara keinginan lu, nih kan nggak kuning nih, kan nggak ada cabungnya gitu kan, gimana ya caranya ya. Menurut gua dimaksimalin aja kenyamanannya, insya Allah pada saat nanti dia gede, ikan ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya lambat. Nah, mungkin bakatnya itu mungkin agak lambat gitu ya, mungkin nanti di size 25 ke atas atau 30 ke atas mungkin dia baru muncul cabung, baru muncul bunga gitu. Nah, gue pernah ketemu kok yang kayak gitu. Jadi ikan, temen gue ngekip ikan itu sampai 30 cm belum kuning dan belum
bercabung gitu ya. Nah, tapi itu mungkin karena kesalahan treatment, atau misalnya pada saat dia kecil itu di push dan di treatment macam-macam sehingga ikannya stres, kebanyakan stres. Atau ikannya seringan lu pengen galak digedor-gedor kacanya gitu kan, balik lagi aduh gedor-gedor kaca itu gua kayak apa ya, nggak perlu amat sih ikan digedor-gedor kaca gitu. Nah kemudian yang apa namanya, ini terakhir pesan gua, yang penting adalah kenyamanan si ikan, dan yang paling penting adalah sabar. Gua nggak akan pernah berhenti ngingetin lu untuk sabar pada saat lu miara Channa Maru, karena miara Channa Maru ini bukan kayak, gue nggak menjelekan ya, gue nggak bermaksud menjelekan, bukan kayak piara cupang. Maaf ya, ini piara cupang itu kan usia cupang sendiri kan kita bisa takar lah gitu kan, paling lama berapa sih gitu kan. Tapi kalau usia Channa Maru ini kan kadang-kadang gelap bos, ada yang itu udah tahunan lebih gitu kan, bisa 2 tahun lebih gitu loh. Dan untuk ngegedein size dari misalnya dari apa namanya, dari size segini nih 15 cm ke 25 cm itu mungkin butuh waktu, kalau nggak dipus ya, kalau normal ya itu mungkin butuh waktu setahun gitu. Tapi kalau lu push pakan terus ya dia cepat gede gitu. Tapi performanya menurut gua agak kurang ya, ikan-ikan yang dipus itu yang gede bongsor sama yang kecil tua tuh menurut gua lebih mantap yang kecil tua. Jadi lu mesti sabar miara Channa Maru ini gitu loh. Kalau lu nggak sabar mending lu ganti peliharaan lain aja deh ya, daripada lo kecewa nantinya gitu ya. Nah itu menurut gua, jadi kenapa harga Channa Maru itu menurut gua harga Channa Maru itu terhitung stabil, dan untuk ikan-ikan yang memang berkualitas itu harganya agak lumayan, ya itu nggak gampang pelihara Channa Maru gitu loh, karena perubahan mutasinya itu signifikan. Bisa jadi yang tadinya udah ada cabungnya, tiba-tiba cabungnya hilang, bermutasi jadi sisik warna gitu. Nah itu yang stres tuh. Jadi pelihara Channa Maru ini jangan dibawa stres, lo jangan dibikin stres sama ikan gitu loh. Biar kita melihara Channa Maru ini kan untuk menghilangkan stres, jadi jangan sampai lu yang dibikin stres sama ikannya gitu, karena keinginan lu yang terlalu berlebihan sementara bakatnya si ikan nggak ada gitu. Sama aja kayak lu ngelatih anak lu sendiri, misalnya anak lu bakatnya main bulu tangkis tapi lu paksa dia untuk main bola gitu, nggak bisa bos. Paling bisa mah bisa, tapi nggak bisa jadi pro player gitu ya bos ya. Anatominya analoginya gitulah, minimal gitu. Jadi sekian dulu video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat buat lo yang baru mau melihara Channa Maru, supaya Channa Maru juga ini naik ya, bisa diekspor ke negara-negara lain ya. Dan sekarang kan juga udah banyak negara lain yang memang tertarik nih sama ikan kita nih, ikan Channa Maru. Jadi dibandingkan kita saat ini kan lagi banyak banget tuh auranti di gila-gilaan kan, stok auranti sekarang kan harganya juga udah mulai ini apa namanya. Dan sementara orang-orang di luar sana pengen Channa Maru kita karena unik, warnanya kuning sendiri bos, karena nggak ada Channa yang kuningnya sekuning Channa Maru ini gitu. Nah jangan lupa giveaway dan jangan lupa subscribe. Ingat 14.000 subscriber gua akan ada giveaway. Nanti giveaway-nya seperti yang tadi gua videoin, nanti gua kasih fotonya juga. Channa Maru ukuran 25 cm up gitu ya, itu gede kok, gede, dan itu gua akan jadiin giveaway, tenang aja. Udah kuning juga dan udah tinggal nerusin aja lah intinya gitu. Udah lumayan bagus kok, ini ikan bagus menurut gua. Jadi gua nggak akan giveaway ikan yang jelek, gua akan giveaway ikan yang bagus. Tunggu video gua selanjutnya, jangan lupa subscribe. Ingat 14.000 gua akan giveaway. Sampai jumpa di video gua berikutnya, bye.